Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian bagi masyarakat Jatimulya. Pemilihan calon kepala desa Jatimulya periode 2021 hingga 2027 tinggal menghitung hari. Ada 5 calon yang siap berlaga pada 2 Juni 2021 mendatang. Dan kali ini akan berbincang-bincang dengan salah satu calon, yakni calon urut nomor 4, Bapak Wahrudin. Assalamualaikum Bapak Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tetap sehat dan semangat ya? Semangat. Ada beberapa hal yang perlu diperbincangkan dengan Bapak Wahrudin. Bapak Wah, begini, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Sebenarnya apa sih motivasi Bapak Wahrudin hingga ingin mencalonkan diri sebagai calon kubu Desa Jatimulya? Berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang motivasi, yang jelas saya termotivasi bahwa ada ayat yang memotivasi saya, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Di sini saya akan merubah cita-cita saya menjadi nyata dengan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di Desa Jatimulya yang bervisi tertib, yang artinya transparan, erat, tindak bersama. Di sini saya akan memaparkan bahwa transparan itu adalah terang-terangan atau dalam artian blak-blakan. Dan erat di sini kita itu harus akrab sesama masyarakat dengan pemerintah desa agar segala cita-cita kita bersama, yaitu maju, makmur, dan lain sebagainya itu harus kompak. Di sini insya Allah semuanya akan terrealisasi, segala masalah, segala musibah, segala apapun cita-cita kita semua. Dan bahwa kalau misalnya pemerintah desanya menginginkan maju, kalau masyarakatnya tidak sepakat, maka gagallah apa yang dicita-citakan untuk maju. Begitu pula sebaliknya, kalau masyarakatnya tidak mau maju, pemerintah desanya tidak mendukung, itu sama aja dengan gagal. Maka daripada itu, dengan visi tertib, mudah-mudahan kita bisa menciptakan suatu tujuan bersama, menjunjung erat kebersamaan, dan insya Allah semuanya bisa terrealisasi dengan kebersamaan. Saya orang baru, kebenaran dikasih nomor urut 4. Di sini saya alhamdulillah diberi kesamaan dengan bupati yang terpilih, yaitu Ibu Nina. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti apa-apa segala yang divisikan oleh Ibu Nina, yaitu Indramayu bermartabat, dan insya Allah saya juga akan menyelenggarakan apa yang divisikan Ibu Nina Agustina. Terus yang kami tanyakan juga, langkah pertama apa yang Anda lakukan seandainya Anda terpilih sebagai kubu Jatimulya untuk periode 2021 hingga 2027? Ya, langkah-langkah awal yang insya Allah saya kerjakan apabila saya yang terpilih ialah sesuai dengan hashtag saya, yaitu regenerasi, yang sebenarnya regenerasi itu adalah semangat pembaruan. Semangat pembaruan, penggantian generasi tua ke generasi muda. Artinya kita harus ikut zaman. Apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, bahwa selayaknya apabila yang muda sudah layak untuk mengganti, maka digantilah. Dari sini kita harus paham bahwa silsilah kehidupan ialah patah tumbuh silih berganti. Artinya kalau sudah patah, ya tumbuhlah yang baru. Dengan demikian insya Allah ke depannya generasi muda yang lebih semangat akan merubah segala teori-teori lama dengan cara yang baru, yang lebih canggih, yang lebih IT, yang lebih wow. Menurut Anda, apa yang kira-kira harus dibenahi dari kepemimpinan sebelumnya di Jatimulya ini? Kalau menurut analisa saya, kembali lagi ke hashtag saya, yaitu transparan dan membangun bersama. Di sini saya terangkan bahwa transparan itu ialah harus terang-terangan dalam pembangunan, di dalam segala segi hal yang sekiranya itu kurang bagus atau perlu diperbaharui.
Dan membangun bersama ialah kita sebagai, kalau saya yang terpilih, nanti semua harus benar-benar bersama-sama membangun Jatimulya supaya lebih kokoh, lebih maju, dan lebih sejahtera. Masalah dunia permajaan, itu di daerah kita ini kan ada lapangan sepak bola. Yang menurut Anda itu apa yang Anda lakukan atau yang harus dibenahi tentang kegiatan remaja atau dalam hal ini olahraga, khususnya di lapangan Janggleng ya? Perihal tersebut, sebenarnya saya orang baru, artinya orang muda yang memang perlu banyak inspirasi, perlu ide-ide yang bagus, regenerasi yang muda, yang semangat penuh, memerlukan tantangan-tantangan yang bagus. Artinya di sini saya mewakili dari anak-anak muda yang masih produktif, yang masih semangat, yang memang perlu banyak tantangan yang harus terrealisasi. Saya di sini akan menawarkan, apabila yang merasa terpancing untuk terideologi untuk memajukan desa, saya akan perlombakan ide yang terbaik, maka dia akan mendapatkan suatu kesempatan untuk membangun wilayah-wilayahnya ataupun kegiatan-kegiatannya supaya desa kita makmur, desa kita maju, supaya kita tidak tertinggal oleh desa-desa lain. Sebelum kami menutup perbincangan kali ini, apa pesan-pesan yang hendak Bapak Wahrudin sampaikan bagi masyarakat Jatimulya? Terakhir saya berpesan kepada seluruh masyarakat Jatimulya yang sekiranya mendapatkan kartu undangan untuk datang ke TPS, jangan golput. Di sini kita harus ambil posisi kita, artinya suara kita adalah suara kita bersama untuk mufakat yang terbanyak. Mari kita menjaga persaudaraan, bertetangga, berwarga negara Indonesia dengan baik. Artinya di sini kita harus damai. Hal pemilu itu adalah kalah menang ialah wajar. Yang kalah harus legowo, yang menang siap-siap untuk menanggung tanggung jawab Jatimulya 6 tahun ke depan. Kalah dan menang yang kita coblos, jangan kecewa. Ini adalah suara mufakat kita bersama. Jangan ada perselisihan di antara kita. Transparan, erat, membangun bersama ialah motivasi saya. Kenapa saya harus maju? Terima kasih.